Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UI TV, selamat datang di podcast Obral. Bersama pakar, ngobrolin hal yang lagi viral. Wah, udah lama nih kita nggak sapa menyapa. Jadi kembali lagi bersama saya, Arsila Herunisa, yang akan menemani kalian semua ngobrol santai pada kesempatan kali ini. Nah, Sobat UI TV, menjelang tahun ajaran baru, nampaknya nih banyak dari kalian yang sedang mencari informasi seputar kuliah. Tapi biasanya paling dicari adalah informasi beasiswa, betul nggak nih? Nah, buat Sobat UI TV, kali ini spesial buat kalian karena kita akan bahas seputar beasiswa yang ada di Universitas Islam Indonesia. Dari cara daftarnya, dari persyaratannya, hingga tipsnya di akhir video nanti. Nah, kali ini kita telah dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Pak Arif dari Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Halo Pak. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak Arif, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, masih enak ngopinya. Masih enak ngopinya, luar biasa. Nah, kali ini kita akan menjawab kerisauan Sobat UI TV mungkin yang sedang mencari informasi kuliah. Biasanya mereka kepo tuh paling kepo itu tentang beasiswanya Pak Arif. Nah, maka dari itu kita akan ngobrol-ngobrol perihal beasiswa, tapi kita awali dari hal yang paling dasar dulu. Apa aja sih Pak jenis beasiswa yang ada di UII? Baik, jadi Sobat UII TV, UII sebagai perguruan tinggi besar di Indonesia berkomitmen tidak sekedar menjalankan fungsi-fungsi pendidikan, tapi juga memberikan ruang-ruang yang luas bagi teman-teman yang memang memiliki kompetensi dan mungkin sedikit ada hambatan terkait dengan pembiayaan sekolah kan gitu ya. Nah, alhamdulillah dari tahun ke tahun UII sudah berkomitmen memberikan beasiswa. Kalau dihitung nominalnya sebenarnya ini bilang baik atau enggak ya? Karena nominalnya sebenarnya cukup besar gitu ya. Jadi kalau dihitung satu mahasiswa UII sampai lulus gitu ya, antara 50 sampai 100 juta UII bisa memberikan satu angkatan, satu periode itu bisa lebih dari 200 mahasiswa. Wow. Itu sampai lulus. Ya, ini kan kalau dihitung kalkulatornya juga banyak mestinya gitu ya. Nah, kalau kesempatan ini kalau tidak dimanfaatkan oleh teman-teman tampaknya kok juga eman-eman gitu ya. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini itu juga tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. UII memberikan beasiswa internal, itu mulai dari beasiswa afirmasi, beasiswa Hafiz, kemudian beasiswa santren, santri UII, kemudian beasiswa atlet dan seni. Ya, ada lagi nanti kalau sudah masuk kuliah itu ada beasiswa unggulan. Ya, jadi ada beberapa skenario beasiswa itu belum yang dari luar. Ini hanya internal UII. Ya, saya tadi sampaikan bahwa UII sudah memiliki komitmen bahwa dari tahun ke tahun kita memberikan ratusan beasiswa untuk mahasiswa yang memang layak mendapatkan. Wah, luar biasa, keren sekali ya. UII ini telah memberikan banyak sekali skemanya itu. Betul. Tadi yang sangat menarik. Nah, mungkin ketika saya mendengar jenis-jenisnya yang muncul di kepala saya adalah apa sih Pak perbedaan beasiswa Hafiz, Hafizah dan beasiswa santri? Kok nampaknya kayak sama gitu? Kalau Hafiz itu khusus untuk mahasiswa yang memiliki kompetensi hafalan Quran yang tentunya punya grade yang kita inginkan gitu ya. Ada yang dari 30 juz, ada 10 juz gitu ya. Ada 5 juz ya. Ada 3 kategori. Ya, itu setiap prodi kita alokasikan satu mahasiswa. Nah, sedangkan beasiswa santri itu khusus untuk mahasiswa yang harapannya akan menjadi calon-calon pemimpin gitu ya, karena dia sekaligus untuk menjadi santri di UII. Jadi kita punya pondok pesantren. Dia tinggal di pondok pesantren, kemudian sekolahnya gratis, kita kasih fasilitas di pondok pesantren. Nah, ada beberapa kriteria yang di requirement yang harus dipenuhi gitu ya. Selain memang secara akademik bagus, secara kompetensi ada, dia harapannya juga punya
skill yang lain ya, yang itu untuk mendukung kompetensinya. Jadi bukan hanya hafalan Quran saja. Kalau hafiz itu hanya khusus para penghafal Quran. Wah, luar biasa Begitu. ya. Ya, kurang lebih kalau di pesantren Sasi itu ada kuota itu sekitar 40-an. 40 kuota. Untuk satu periode putra dan putri. Wah, ya, jadi nggak 20, banyak 20. Tapi lumayan gitu ya. Sayang ya, kalau nggak dicoba itu gitu. dia. Dan ini boleh beberapa prodi. Ya, jadi kuota prodinya tidak dibatasin. Oke, baik. Apakah ada prodi yang mungkin tertentu nggak bisa daftar beasiswa santri, Pak? Atau semuanya bisa? Semua bisa ya. Oke. Lalu untuk prosesnya dan benefitnya apa, Pak? Dari kedua beasiswa ini tadi. Kalau beasiswa hafiz itu yang 30 juz itu ada tambahan uang saku. Ya, ada tambahan uang saku. Tapi kalau pesantrenisasi itu dia ditempatkan di pesantren. Jadi nggak usah mikir tempat tinggal. Oke. Jadi yang terutama di luar kota ya, dari luar Jogja itu bisa ya tinggal di pesantren. Memang harus tinggal di pesantren kan itu ya. Selain kemudian pengembangan diri di akademik di kampus, tapi juga pengembangan diri di pesantrennya. Wah, luar biasa. Jadi harus dibina pesantrennya dan seterusnya. Wah, udah nggak perlu mikir tempat tinggal, dapat ilmu lagi. Betul, ya Pak ya. Iya. Plus juga 0 rupiah. 0 rupiah, betul sekali. Itulah 0 rupiah itu yang mungkin penting gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita spesifik ya bahas beasiswa hafiz-hafizah dan juga santri, tapi mungkin timbul pertanyaan dari Sobat UI TV, Kak, kalau yang non muslim bisa nggak dapat beasiswa di UI? Nah, ini agak tricky nih Pak. Silakan Pak Arif. Ya, tentu kalau non muslim ada kuota, tetapi bukan hafiz dan pesantren ya, mestinya ada skema yang lain yaitu di atlet dan seni. Oke. Ya, atlet seni ini kita 2 tahun terakhir sudah ada beberapa non muslim. Ya, bahkan sekarang yang tahun pertama kami menerima mahasiswa non muslim sekarang sudah lulus ya. Dia atlet basket. Ya, atlet basket dari luar Jawa. Alhamdulillah sekarang sudah lulus dari Fakultas Hukum, bahkan tanpa nunggu lama dia sudah diterima ke kerjaan. Ya, jadi sudah diterima karena dia punya potensi keatletan. Pendidikannya bagus sesuai standar yang kita tetapkan, nggak ada masalah gitu ya. Lulus lancar, kerjaan tampaknya juga cukup lancar gitu ya. Dan itu non muslim. Itu ada beberapa memang seperti itu. Wah, luar biasa ya. Itu artinya menunjukkan bahwa UI nggak kemudian hanya untuk muslim saja, Betul. tapi juga kita bahkan buka kesempatan untuk non muslim, bahkan beasiswanya juga ada gitu ya skemanya. Baik, Pak Arif tadi menyinggung perihal beasiswa atlet. Nah, kira-kira apakah ada ketentuan nih cabang olahraga apa yang bisa diterima, terus mungkin minimal prestasinya tingkat apa, dan mungkin dokumennya kira-kira apa nih harus disertai? Ya. Kalau minimal prestasi memang ada ya, karena kita juga akan memberikan pendanaan yang tidak sedikit gitu ya. Minimal prestasi nasional tentunya. Jadi ada beberapa capaian kompetensi yang itu sudah diraih selevel nasional, minimal nasional. Minimal nasional. Nah, kemudian kalau untuk skema cabang dan lain-lainnya tampaknya masih banyak ruang ya. Olahraga jelas kita mulai dari bergu, individu gitu ya. Kemudian kalau seni itu ada yang memang harapannya bisa menjadi bagian kami, misalkan dia punya kompetensi menyanyi katakanlah gitu ya, kita juga punya paduan suara yang bagus gitu kan. Tari katakanlah kita juga punya tim tari yang bagus sehingga bisa kemudian masuk ke UKM yang itu relate dengan kompetensinya ya. Termasuk mungkin yang dia punya seni debat gitu ya, seni debat dan seni yang lain gitu ya. Ya itulah bagian dari seni. Jadi monggo bagi teman-teman siswa yang memiliki potensi minimal nasional ya tentu mungkin harapannya tidak hanya satu gitu ya. Ada beberapa prestasi nasional yang bisa dilampirkan ya. Kemudian ikutin tes-tesnya, ada beberapa tes ya, memang ada tes kompetensi, ada tes wawancara gitu ya. Yang ini ingin menunjukkan bahwa niat teman-teman itu memang ada gitu ya, dan memang tinggi untuk masuk di UII gitu ya. Itu hanya menguji sejauh mana semangat, motivasi dari calon-calon siswa ini yang akan bergabung ke UII.
Wah, oke, baik. Banyak sekali ya kesempatan buat mungkin Sobat UI TV yang tadi punya kemampuan di bidang atlet ataupun juga seni, terbuka sekali ya. Sekali. Apalagi kalau misalnya UI punya UKM-nya. Nanti Ya. juga ketika masuk akan dibina lagi ya Pak Arif Betul. ya. Nah, mungkin terlewat kiranya apa sih Pak benefitnya juga kalau beasiswa atlet dan seni ini? Ya, ini yang kadang teman-teman juga harus tahu gitu ya. Jadi selain memang 0 rupiah kampus UI, ya, kampus sebesar UI gitu ya, dengan segala fasilitasnya itu bisa sudah digunakan ya oleh teman-teman siswa nantinya. Selain itu, kami juga fokus teman-teman beasiswa ini kami bina untuk seoptimal mungkin untuk berkembang. Jadi di tahun pertama itu ada pembinaan keuian lah bahasanya mungkin seperti itu ya. Kemudian ada yang tahun berikutnya itu ada pembinaan leadership. Kemudian ada pembinaan kompetensi. Sampai terakhir itu pembinaan siap lulus. Jadi sebelum lulus kita sudah lakukan pembinaan supaya mereka setelah lulus nanti sudah nggak bingung-bingung banget gitu lah ya. Wah, Jadi luar biasa. benar-benar kita siapkan mahasiswa beasiswa ini bukan sekedar kuliah 0 rupiah, tapi memang ini menjadi calon-calon mahasiswa terbaiknya UI. Gitu ya. Ya ini maka kami berikan fasilitas, kami berikan pembinaan gitu ya. Ya tentunya yang tepat untuk mereka gitu ya. Artinya pembinaan yang tepat, kompetensi keolahragaan yang tepat, seninya yang tepat. Ya pengalaman-pengalaman di UI bisa digunakan semuanya. Wah, luar biasa nih, privilege yang luar biasa ya Betul bagi teman-teman sekali. yang nantinya tertarik untuk mendaftar beasiswa skema ini ya. Nah, mungkin kita akan beranjak nih Pak Arif ke skema selanjutnya untuk beasiswa afirmasi. Nah, kiranya apa sih Pak persyaratan untuk bisa mengikuti beasiswa afirmasi dan mungkin yang mendasari adalah bagaimana sih Pak perbedaannya si beasiswa afirmasi dengan beasiswa KIP ini? Ya. Kalau beasiswa afirmasi itu sebenarnya semangatnya tadi kita memberikan ruang bagi calon-calon mahasiswa yang secara ekonomi mungkin kurang gitulah ya. Tetapi faktanya ternyata calon-calon mahasiswa yang lain itu juga punya kompetensi. Oh. Sehingga nggak menutup kemungkinan sebenarnya mereka kompetitif. Ya. Beasiswa afirmasi untuk tahun ini masih sama. Kita memberikan alokasi setiap prodi ada ya. Itu ada 3 mahasiswa, 1 prodi kecuali kedokteran ya gitu ya. Itu ada. Jadi ruangnya banyak. Ya, afirmasi. Nah, bedanya dengan KIP itu adalah program dari pemerintah. Nah, jadi beasiswanya dari eksternal, bukan dari internal UI. Oke. Ya, secara aturan KIP sudah diatur langsung oleh kementerian. Baik pendanaannya yang didapat dan sebagainya itu diatur oleh peraturan pemerintah. Sedangkan afirmasi itu murni dari UI. Jadi pendanaan semua di UI, ya tidak ada dari luar. Nah, beasiswa kami juga sama 0 rupiah teman-teman yang mau join gitu ya. Ruangnya cukup banyak gitu ya. Tinggal lampirkan kalau memang membutuhkan begitu ya informasi ini, tidak hanya sekedar mungkin secara ekonomi saja, tetapi tunjukkan bahwa punya kompetensi yang lain. Ya, mungkin kita nggak punya requirement tinggi gitu ya, atau tidak punya requirement khusus terkait dengan beasiswa afirmasi, tetapi itu lebih baik kalau kemudian ada capaian-capaian kompetensi yang dimiliki itu dilampirkan. Oke, itu akan menambah nilainya. Betul, ya Pak ya. Ya. Oke, wah luar biasa. Apalagi tadi ketika mendengar beasiswa afirmasi tersedia di seluruh prodi kecuali kedokteran ya Pak ya. Dan itu kotanya lumayan. Ada 3 ya per prodi. Per prodi 3. Oke, baik. Nah, kayaknya tadi kita udah bahas berbagai skema beasiswa nih Sobat UI TV, tapi yang mungkin kita jangan sampai kelewat membahasnya adalah beasiswa unggulan. Ya. Nah, ini kayaknya sangat menarik karena kalau tidak salah dengar, kalau tidak salah paham juga tadi Pak Arif juga menyebutkan bahwa beasiswa unggulannya adalah beasiswa setelah menjadi mahasiswa UI. Betul. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas sebelumnya ya Pak ya. Ini kalau misalnya mungkin ada Sobat UI TV yang kayaknya terlewat nih ikut beasiswa sebelumnya yang tadi kita sudah bahas, tapi pas sudah terlanjur jadi mahasiswa pengen beasiswa. Ya. Nah, kita harus bahas nih Pak, beasiswa unggulan. Mungkin dari prosesnya apakah ada ketentuan khusus dan mungkin ada tahapan apa aja Pak untuk beasiswa unggulan ini? Ya.
Jadi memang ya UII tadi betul Mbak. Jadi memang kalau ada yang mungkin kelewatan kemarin gitu ya, belum mengikuti jalur atau mungkin belum rezekinya gitu ya. Kemudian sudah bergabung ke UII gitu ya. Ada ruang itu di semester pertama, di tahun pertama itu boleh mengajukan beasiswa unggulan yang akan kita buka setiap semester itu di semester awal itu tadi. Ya, yaitu memang secara nominal ya tentu tidak sebanyak yang dari awal gitu ya. Tetapi kami akan memberikan bagi teman-teman yang dalam progresnya selama kuliah itu menunjukkan prestasi. Wah. IPK bagus, aktif di kelembagaan bahkan gitu ya. Bahkan sudah menunjukkan prestasi-prestasi tertentu. Itu nanti akan kita buka. Dan siapapun boleh mendaftar, tentu yang belum mendapatkan beasiswa tentunya ya. Artinya belum mendapatkan beasiswa boleh ikut seleksi di sana. Jadi monggo bagi ini ada ruang gitu ya. Belum lagi nanti kalau misalkan ada beasiswa di luar internal, ya kita biasanya ada beberapa dari lembaga perbankan gitu ya, lembaga non perbankan itu ada yang kita kelola. Jadi mereka juga punya ruang untuk bisa mendapatkan beasiswa itu semua. Tentu teman-teman yang punya keaktifan, punya prestasi gitu ya. Nah, itu monggo kami beri ruang untuk mendapatkan beasiswa di UII. Wah, luar biasa. Jadi jangan khawatir ya, Sobat UI TV, karena ternyata masih banyak lagi skema beasiswa yang telah disiapkan oleh UII. Nah, kiranya kita akan masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak Arif. Kalau tadi saya udah janji kita di akhir akan kasih tips. Kayaknya Pak Arif harus kasih tips ke Sobat UI TV gimana caranya biar bisa lolos beasiswa. Jadi mungkin ini salah satu tipsnya gitulah ya. Jadi kalau tip banyak-banyak nanti ya bukan tip lagi. Gitu. Jadi yang jelas bahwa kami menginformasikan semua informasi dalam kanal-kanal di UI. Baik di kanalnya UII gitu ya, maupun di kanal per direktorat. Jadi kalau teman-teman mau mengakses jangan lupa pantau terus gitu ya. Pantau terus semua informasinya, karena biasanya ada informasi yang kemudian itu tidak terpenuhi, sehingga itu menggugurkan. Ya, jadi ada dokumen, salah satu dokumen kurang katakanlah, sehingga tidak lengkap. Nah, kalau tidak lengkap ya tentu nggak akan lanjut kan begitu. Nah, kemudian bagi teman-teman yang memiliki potensi atau memiliki kompetensi tertentu, jangan lupa itu dilampirkan bukti yang otentik. Ya, yang akurat, jangan sampai hanya ya sekedarnya. Ya, jadi kalau punya keahlian di bidang bola voli katakanlah, lengkapi dengan bukti yang otentik. Ya, jangan sampai kemudian itu terkesan apa adanya gitu ya, apa asal-asalan begitulah ya. Nah, kemudian yang terakhir sih terkait dengan ya prestasi-prestasi minimal tadi. Ya, usahakan yang dilampirkan adalah prestasi yang memang diminta. Itu mungkin salah satu tipnya gitu ya. Yang jelas bahwa kita akan menginfokan semuanya di kanal-kanal yang memang sudah kita miliki begitu ya. Jangan lupa pantau terus dan insya Allah itu akan menjadi salah satu tips supaya teman-teman tidak ketinggalan dokumen atau tidak ketinggalan persyaratan yang dibutuhkan. Wah, baik. Ini catatan yang paling penting ya Pak Arif ya, karena mungkin kebanyakan teman-teman Sobat UI TV mungkin kiranya hanya baca sekilas atau tidak membaca ulang lagi ketika mau mensubmit ya Pak ya. Padahal sayang banget gitu ya, kesempatan nggak datang 2 kali lah teman-teman. Nah, kiranya itu tadi sudah ya kita akhiri Pak Arif ngobrol santai kita membahas tentang beasiswa di UI. Harapannya nanti Sobat UI TV habis nonton ini kiranya sudah bisa mulai cari-cari informasi beasiswa yang ada di UI, pasti banyak. Nanti juga sudah diinfokan, nanti bisa lihat di mana aja Pak informasinya? Di PMB ya, di websitenya PMB UII ada. Ya, kemudian pantau IG-nya juga ya, media sosialnya UII. Insya Allah semuanya akan diinfokan di sana. Baik. Luar biasa. Maka dari itu terima kasih Pak Arif telah bersama kita ngobrol hal yang paling penting ini yang mungkin dibutuhkan Sobat UI TV. Jadi Sobat UI TV jangan khawatir lagi, kuliah no rupiah itu bukan angan-angan lagi. Kalau di UI
bisa jadi kenyataan ya Pak Arif ya. Nah Sobat UI TV, itu tadi dia pembahasan lengkap mengenai beasiswa yang ada di Universitas Islam Indonesia. Gimana nih Sobat UI TV, semakin tertarik nggak buat daftar, buat kuliah di UI dengan 0 rupiah? Maka dari itu jangan lewatkan kesempatan emas ini dan segera persiapkan diri kamu. Dan Sobat UI TV, habis ini boleh dong di komen kira-kira next kita mau bahas apa. Dan juga jangan lupa buat di like dan subscribe channel YouTube kita di Universitas Islam Indonesia biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!